Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat sebuah video presentasi sebagai tugas kuliah sebelum UTS dan tugas UTS pada mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Bapak Novi Dia Natasha. Presentasi kami kali ini akan membahas dua diagram, yaitu use case dan activity diagram pada sistem pemesanan makanan dan minuman. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Devina Putri, Lailatul Kamalia, Monica, Nicholas Widyastama, dan Sharon Putri Junaidi. Dalam diagram kami mendefinisikan 4 aktor. Jadi aktor ini adalah manusia atau sistem yang berinteraksi langsung dengan mesin atau sistem yang dibangun. Nah, keempat aktor tersebut antara lain ada pelanggan, yaitu orang yang melakukan pemesanan makanan dan minuman melalui sistem. Kemudian kasir, orang yang menerima order, menerima pembayaran, dan memberikan laporan penjualan kepada manajer. Lalu manajer, orang yang mengelola data menu, menerima, melihat, dan mencetak laporan penjualan. Kemudian yang terakhir ada koki, yaitu orang yang menerima pesanan dari pelanggan melalui sistem. Kemudian ini adalah tampilan dari use case diagram kami. Use case diagram ini adalah suatu diagram yang menggambarkan aktivitas yang terjadi pada sebuah sistem. Bisa kita lihat di sini ada beberapa komponen dari use case. Yang pertama ada aktor. Di sini kita bisa lihat ada 4 aktor, ya 2 di kiri, 2 di kanan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yaitu use case atau aktivitas, ada sekitar 11 aktivitas di sini yang digambarkan dengan lingkaran berwarna biru, dan yang terakhir ada relasi. Nah, untuk lebih detailnya, penjelasan use case ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Monica. Baik, dalam sistem pemesanan makanan dan minuman, yang pertama ada pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan yang akan terekod di sistem. Setelah itu, pelanggan membayar pesanan dan pembayaran masuk ke dalam sistem. Kemudian, kasir harus login terlebih dahulu agar dapat mengakses sistem. Kemudian, kasir menerima pesanan dari pelanggan setelah pelanggan melakukan pemesanan. Selanjutnya, kasir menerima pembayaran setelah pelanggan melakukan pembayaran. Dan terakhir, kasir memberikan laporan penjualan kepada manajer yang berisi informasi penjualan harian. Lalu selanjutnya, koki akan login, akan masuk ke sistem, dan akan menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian manajer login ke sistem untuk menerima laporan penjualan dari kasir. Lalu manajer melihat laporan penjualan daily. Kemudian manajer mencetak laporan penjualan. Dan yang terakhir manajer mengelola data menu. Baik, sekian penjelasan kami terkait use case. Selanjutnya kita akan menuju ke activity diagram. Nah, activity diagram ini merupakan diagram yang terdiri dari beberapa atau sebuah use case. Activity diagram ini menggambarkan proses bisnis atau urutan dari aktivitas yang terjadi. Bisa kita lihat di sini ada beberapa komponen pada activity diagram. Yang pertama ada start state yang dilambangkan dengan lingkaran hitam. Kemudian ada end state yang dilambangkan dengan lingkaran putih. Lalu aktivitas yang berisikan dengan aktivitas. Lalu swim lane, pembatas antara aktor. Untuk lebih detailnya, activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya, Monica. Yang pertama dalam activity diagram ada pelanggan. Pada start state, pelanggan melihat menu, lalu pelanggan memesan menu. Lalu selanjutnya, kasir akan menerima pesanannya dan koki akan membuat pesanannya. Pelanggan menerima makanan dan kemudian melakukan pembayaran pesanan kepada kasir. Setelah pelanggan membayar pesanan, otomatis kasir akan menerima pembayaran tersebut. Kemudian, kasir akan membuat laporan penjualan saat toko tutup yang berisikan rekapitulasi data penjualan pada hari itu yang akan disampaikan kepada manajer. Manajer menerima laporan penjualan dari kasir, lalu manajer melihat laporan penjualan daily
kasir, dan manajer mencetak laporan penjualan. Itulah akhir dari end state activity diagram. Baik, sekian presentasi terkait use case dan activity diagram dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.